Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Babang YR Sadono. Sekarang ini kita sudah ada di The Club Sport and Function Center di Graha Padma, di mana ini banyak fasilitas yang luar biasa, dari ada gym, kolam renang, kemudian lapangan tenis, kemudian lapangan basket, lapangan futsal, dan lain-lain seperti itu. Di sini kita nanti akan ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak. Ya. Jadi mungkin nanti kita akan nyari tempat duduk dan ngobrol-ngobrol karena ini suasananya lagi enak, jadi kita mungkin akan lanjut aja, ya Pak? Ya, saya Bambang Sadono. Ini program baru, sebenarnya program lama. Kita teruskan lagi, Sadono and Sadono. Yeah. Jadi ini wawancaranya adalah anak saya, namanya Bambang YR Sadono. YR itu singkatan Yasa Rajasa. Tetapi disingkat JR, bisa dimaknai juga Bambang Sadono Junior. Ya, saya kira dulu saya meniru Jos Bus yang senior maupun yang junior. Harapan saya siapa tahu suatu saat ini jadi Jos Busnya Indonesia. Amin, amin. Oke, saya kira itu. Mungkin kita langsung masuk aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang YR Sadono di program Sadono dan Sadono, tentunya dengan papa saya, Bapak Bambang Sadono. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ini agak sedikit berbeda konsepnya untuk para penonton Bangsa TV ya. Jadi ini kita lebih santai dan kita akan keliling mungkin ke tempat-tempat yang bisa Papa sekalian cerita, mungkin nanti di Krapia, mungkin nanti di Sambangan, mungkin nanti kita bisa cerita banyak tentang Pak Bambang Sadono dan bagaimana cita-citanya bisa menginspirasi kita, dan ya tujuannya sebenarnya untuk menginspirasi saya ya, mungkin jadi ya moga-moga bisa bermanfaat lah. Tapi untuk tema hari ini sebenarnya yaitu temanya adalah karir ya para penonton Bangsa TV. Jadi sudah bisa dipastikan ini memang Papa karirnya sudah relatif cemerlang ya, udah berapa tahun bahkan sampai udah pindah jalur berkali-kali sampai ini sudah di YouTuber seperti itu. Tapi kalau boleh kita mengulang cerita yang sudah diceritakan Papa berkali-kali tapi tidak di video mungkin ya, itu dulu pas Papa mengawali karir gitu Pak. Jadi pas awal-awal itu dulu jadi loper koran ya Pak, berarti secara teknis loper koran berarti ya. Karena ini episode pertama Sadono and Sadono, jadi saya Bambang Sadono, ini Bambang Sadono Junior, jadi namanya persis Bambang YR Sadono. Dulu baru Presiden Amerika Serikat itu adalah Jos Bus Junior. Nah, karena bapaknya namanya Jos Bus juga, maka saya menamakan anak saya ini juga Bambang Sadono Junior. Nah, supaya pemirsa juga mendapat informasi, kami sekarang sedang berada di The Club, komplek perumahan Graha Padma. Jadi ini karena dekat rumah ya, kita mulai dari sini. Nanti kita akan diajak keliling karena Bambang YR Sadono ini pengen supaya wawancara ini dilakukan dengan di banyak tempat, tidak di kantor. Nah, silakan, apa yang mau ditanyakan? Ya, tadi kita balik lagi ya ke pertanyaan yang awal. Ini kan kita kan temanya karir pada hari ini. Nah itu dulu Papa itu mengawali karirnya tuh dulu seperti apa? Nah ini saya senang, saya menarik untuk ditanya itu. Jadi
semua orang tidak pernah tahu jalan karirnya. Itu intinya itu. Nah, jadi kita harus mempersiapkan diri, melihat potensi dan peluang yang ada dan mengambil keputusan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi misalnya ya ketika SD ya, cita-cita saya itu sederhana. Saya pengen jadi dalang. Karena saben hari itu sering nonton wayang, jadi waduh, dalang itu kok enak sekali gitu ya, seneng, terus dapat uang gitu. Saya belajar mendalang sejak kecil, bikin wayang sendiri, bikin peralatan-peralatan, kotak dan sebagainya saya bikin sendiri. Tapi kemudian seiring pertumbuhan itu, kemudian saya didorong oleh lingkungan bahwa yang bagus jadi insinyur, gitu. Jadi insinyur. Nah, waktu itu saya gelisah. Kenapa? Karena saya nggak bisa berenang gitu. Saya ditanya, ya ngapain insinyur harus bisa berenang? Loh, gimana kalau membangun jembatan gitu? Jadi saya pikir kalau membangun jembatan itu insinyur itu harus nyelam di sungai gitu. Jadi itu pikiran anak kecil waktu itu. Jadi nggak masuk akal gitu loh. Nah, ternyata dalam perjalanan kemudian saya suka menulis ya, dan peluang yang ada di situ. Kebetulan saya pernah di Tegal bergaul dengan para penulis, para wartawan. Nah, itulah yang kemudian membuat saya tertarik ke situ. Walaupun pada waktu itu saya jadi pegawai negeri, saya di pekerjaan umum gitu. Nah, itulah jalan karir yang menurut saya atau setidaknya pengalaman saya orang tidak tahu. Jadi bahwa karirnya itu pada akhirnya akan menjadi seperti apa kelak. Yang aslinya Pak, yang aslinya pada saat karir itu pertama kali apa Pak? Bukan yang dipikirkan tapi yang aslinya. Ya itu tadi. Jadi jalannya itu kan saya karena nggak bisa sekolah ya, lulus SMA. Waktu itu mahal kan, perguruan tinggi harus bayar dan sebagainya, nggak bisa. Udah gitu putuskan, saya ya istilahnya oleh orang tua dititipkan kepada Pak D yang waktu itu jadi kepala DPU di Tegal. Saya jadi pegawai harian di situ. Sebenarnya cita-citanya tetap tinggi. Saya pengen, karena di situ ada akademi PU yang di Bandung. Saya pengen sekolah di situ. Nah, tadi di Tegal saya katakan, saya mulai belajar menulis, belajar jadi wartawan. Bahkan sudah jadi wartawan juga saya. Saya sempat jadi koresponden Suara Merdeka di Tegal dan Brebes. Nah, tapi kesempatan untuk sekolah di Akademi PU itu nggak kunjung datang. Saya sudah hampir 3 tahun di situ. Nah, pada waktu itu tahun 78 ada peristiwa politik atau pemerintahan yang menurut saya menjadi momentum saya, yaitu dulu ada operasi tertib dengan Pak Sudomo yang terkenal itu waktu itu, Laksamana Sudomo. Semua perguruan tinggi dilarang memungut uang pangkal. Jadi hanya bayar SPP. Nah, itulah saat saya, ini kesempatan saya. Maka saya langsung, saya keluar aja dari PU, saya pergi ke Semarang, kemudian saya kuliah. Pertama saya diterima waktu itu masih di UNES, IKIP namanya, di IKIP Semarang. Saya di situ, saya di jurusan Bahasa Indonesia, ya. Karena waktu itu ada ketentuan ijazah saya sudah terlambat 3 tahun, jadi saya nggak boleh mengambil eksakta, jadi tidak boleh ngambil itu. Jadi sudah saya di UNES itu. Nah, pada waktu itu saya kan dalam keadaan dalam keadaan semiskin-miskinnya. Jadi mahasiswa nggak punya apa-apa, orang baru. Saya belum diterima lagi di Suara Merdeka karena dari koresponden di Tegal pindah Semarang. Saya jadi guru, ya, jadi guru SMP. Kenapa? Karena Om Imam Sumarno yang saya ikuti itu kepala sekolah SMP swasta. Jadi saya itu. Nah, kemudian dalam perjalanan saya diterima juga di Fakultas Hukum Undip, yang IKIP Semarang saya tinggal, saya kuliah di Undip, dan saya mulai lagi diterima di Suara Merdeka. Nah, itu saya mulai bekerja sebagai wartawan. Iya. Berarti tadi guru SMP, kemudian wartawan, itu juga terus ke Semarang. Jadi kan nggak pernah ada yang dicita-cita. Cita-cita saya mau jadi enggak ya, karena itu aja.
Jadi situasi menggiring saya karena saya pengen mendapat kesempatan, ya kesempatannya ada di situ, gitu. Ya, itu yang mau aku tanyain lagi sih itu buat pertanyaan selanjutnya itu sebenarnya dulu yang pas pertama-pertama gitu kan tadi guru SMP dan wartawan itu yang dipercayai itu apa Pak? Maksudnya gambaran kedepannya maksudnya bagaimana Papa dulu meresapi pekerjaan wartawan? Apakah saya mau kayak gini terus? Gitu? Saya mempunyai prinsip bahwa orang tidak boleh berhenti, nggak boleh nganggur. Jadi apapun, bahkan ketika saya belum menjadi wartawan yang jelas gitu kelihatan jalur karir maupun penghasilannya, saya jadi loper koran. Ya. Waktu itu ada koran baru namanya Pelopor di Semarang yang masih promosi. Jadi saya mendapat jatah setiap pagi 25 koran untuk dibagi gratis supaya orang langganan. Tapi saya berpikir kalau ini saya bagi gratis semua, itu kan saya nggak dapat apa-apa. Maka yang 15 saya bagi gratis, yang 10 saya titipkan di kios di Pasar Bulu itu. Jadi kalau itu laku, saya lumayan kan, dapat untuk sarapan, dapat untuk itu. Jadi itu saya kerjakan. Nah kemudian beberapa pelanggan saya itu tahu kalau saya kuliah di Fakultas Hukum itu kadang-kadang masuk jam ke 0 itu pagi. Jam 6, jam 7 harus sudah kuliah. Nah, akibatnya korannya agak kesiangan. Saya naik sepeda, nah kemudian ditanya kok korannya terlambat. Mohon maaf, ini saya tadi pagi kuliah. Loh, Anda mahasiswa? Iya, gitu. Ketika tahu bahwa saya mahasiswa tapi jadi loper koran, mereka langsung nggak mempersoalkan. Nggak mempersoalkan korannya terlambat itu karena dia simpati karena ada mahasiswa kok mau jadi loper koran. Nah, itulah prinsipnya nggak boleh nganggur, nggak boleh nggak ada kegiatan, tetapi selalu mencari peluang yang terbaik, mana yang terbaik, dan kita bekerja sungguh-sungguh. Nah itulah yang menyebabkan saya mula-mula di Suara Merdeka itu kan saya dibayar per tulisan. Nah ada beberapa orang yang seperti saya ini, nah itu setiap bulan gitu kita selalu mendapat itu kasbon bahwa ini honormu setiap sebulan. Saya selalu juara. Jadi artinya uangnya paling banyak. Nah itu membuktikan bahwa saya pasti menulis paling banyak. Tapi pada saat Papa jadi wartawan itu angan-angannya kemana Pak? Masa? Iya. Jadi begitu saya sudah melihat jalur ini kelihatannya ini jalur saya nih wartawan. Pertama karena saya senang, karena saya produktif. Saya mendapat apresiasi dengan apresiasi dari kantor, karya-karya saya dimuat terus. Dari luar juga banyak orang yang senang kalau saya tulis itu, maka saya merasa bahwa ini adalah jalur saya. Nah, maka kemudian mematok bahwa saya melihat wartawan-wartawan senior itu ujung akhirnya jadi Menteri Penerangan. Oke. Nah, berarti ini route ini, jalan ini yang harus saya tempuh. Nah, harus dari mana? Ya harus jadi pengurus PWI, harus jadi itu jalan yang memandu saya itu ke sana itu gitu. Iya. Berarti pada saat sudah kelihatan jalurnya gitu terus dijalani seperti itu. Nah, tapi kan seperti yang kita tahu kan itu ya nggak sampai penerangan, Menteri Penerangan juga sampai. Nah, tapi terus bisa jadi di Dewan itu kesempatannya bagaimana? Nah, begini. Jadi itu tadi terbawa oleh jalur tadi yang saya bayangkan. Bahwa saya harus merintis itu, saya bekerja di Suara Merdeka. Akhirnya saya menjadi ketua PWI Jawa Tengah. Ini kan roadnya sudah kelihatan ini. PWI Jawa Tengah, kemudian berjuang, kemudian jadi sekjen PWI ya. Nah, tapi sementara itu karena saya di PWI, maka saya dikirim untuk sekolah Lemhanas. Itu tahun 95, hampir 1 tahun saya sekolah di Lemhanas, difasilitasi Suara Merdeka. Saya diberi tempat di Jakarta ya. Dibiayai ya, kita kan harus pergi tiap
seminggu pulang sekali perjalanan Jakarta Semarang. Gaji saya dibayar penuh. Jadi itu tahun 95 itu. Nah, kemudian pada waktu itu kan bisnis media itu ada hubungannya dengan politik. Jadi nggak boleh membuat pemerintah kecewa atau pemerintah marah gitu. Kalau pemerintah marah bisa dibredel. Nah, itulah saya dititipi misi untuk ikut menjaga itu. Nah, karena itu maka karena waktu itu yang kekuatan politik yang dominan itu Golkar, maka saya dimasukkan menjadi pengurus Golkar. Nah, tapi saya kan biasa, kalau saya itu di mana di tempat itu saya harus maksimal di situ. Ya, artinya nggak boleh hanya sekedar penggenap atau aksesoris atau figuran gitu. Nah, kemudian akhirnya diputuskan bahwa saya harus menjadi anggota dewan. Ya, akhirnya Golkar memutuskan seperti itu. Karena saya lulusan Lemhanas tahun 95, maka ketua Golkar waktu itu namanya Pak Ali Pandoyo mengatakan kepada saya, Bambang, kamu lulusan Lemhanas, nggak pantas kalau kamu di DPRD Provinsi. Kamu saya kirim di DPR RI. Baik, Pak. Wah, waktu itu ketua Golkarnya di pusat itu Pak Harmoko, Menteri Penerangan, yang dulu mantan ketua PBI pusat. Artinya itu yang jalur saya tadi yang saya akhirnya jadi anggota DPR 97. Tapi kan 98 terus terjadi gejolak reformasi, kemudian 98 itu juga Kongres PBI yang sudah saya rancang itu sebenarnya. Saya ketua PBI Jawa Tengah itu sudah merancang kalau kongres berikutnya harus di Semarang. Ya, dan itu dilaksanakan di Semarang. Kenapa harus di Semarang? Kalau di Semarang saya gampang mengaturnya gampang. Nah, jadi waktu itu di Semarang itulah saya terpilih menjadi sekjen. Ya. Tetapi kan kemudian sistem politiknya ini kan porak-poranda. Tadi kan Raja tanya bahwa kenapa kemudian jalur Menteri Penerangan itu kok tidak bisa terus? Karena pada waktu itu jalur politiknya sudah berubah. Jadi tidak bisa lagi lewat jalur PWI, terus itu siapapun bisa jadi menteri lewat jalur apa saja, sehingga jalur-jalur yang sudah menjadi kelaziman sebelumnya itu menjadi tradisi itu terputus. Nah, saya tahu itu. Jadi maka kemudian saya membuat jalur saya sendiri, saya berhenti dari pengurus PWI, saya menjadi pengurus Golkar. Ya, saya jadi ketua Golkar Jawa Tengah, kemudian saya nyalon gubernur gitu ya. Jalurnya kan udah beda lagi nih. Walaupun tidak berhasil, tetapi itulah situ tadi saya katakan bahwa di dalam menjalani karir kita harus siap. Jadi kalau tahu ini tertutup, ini mentok, ya kita cari jalur lagi. Jadi harus siap menangkap peluang. Nah, kenapa saya bisa jadi ketua Golkar Jawa Tengah? Ya itu karena saya bergaul dengan teman-teman, dengan itu semua yang di atas maupun di bawah itu. Nah, itulah jawaban tadi kenapa saya menjadi anggota dewan dan mengapa jalur ke Menteri Penerangan itu kok tertutup. Ya, tapi mungkin nanti kita bahas lagi soal yang Partai Golkar dan calon gubernur seperti itu ya. Tadi yang aku garis bawah itu adalah pada saat itu ya, jadi dipilih untuk menjadi dewan seperti itu, kemudian Lemhanas nggak patut apabila jadi DPRD itu yang masukkan yang mengusulkan untuk jadi dewan itu siapa, Pak? Iya kan saya pengurus Golkar. Waktu itu saya pengurus Golkar. Jadi saya pengurus Golkar termasuk pengurus Golkar yang generasi muda lah. Saya pernah jadi pengurus KNPI, kamu tahu KNPI kan, Komite Nasional Pemuda Indonesia itu. Nah, di dalam karir politik pasti harus ada mentor. Nah, apa itu mentor? Mentor itu tidak hanya pembimbing tapi juga pembela, promotor.
Wah, itu. Nah, saya ada Profesor Muladi yang menjadi Wakil Ketua Golkar Jawa Tengah pada waktu itu. Prof Muladi itu mentor saya sejak saya di kuliah di Fakultas Hukum, di S1, S2, bahkan S3, pada akhirnya kemudian itu saya selalu dibimbing oleh Profesor Muladi. Nah, di dalam itu pasti ada yang ini Bambang proyeksi aja untuk anggota dewan gitu ya. Nah, jadi tapi karena itu pertimbangannya saya dan kenapa harus di DPR RI, karena Lemhanas waktu itu sangat prestisius, jadi itu orang sudah tahu kalau sudah Lemhanas itu persiapan dari jadi eselon 1, jadi menteri itu ya dari situ. Jadi jalur yang saya lalui sebenarnya sudah benar gitu ya. Nah, mungkin buat yang belum tahu mungkin bisa dijelaskan Lemhanas itu. Nah, Lemhanas itu singkatan Lembaga Ketahanan Nasional, itu tempat menggodok para calon-calon pemimpin. Jadi di masa pemerintahan Pak Harto, Orde Baru itu menjadi kancah persiapannya calon-calon pemimpin nasional itu di situ. Ya, walaupun sekarang sudah agak di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Jadi saya sekolah di situ tuh 8,5 bulan. Jadi mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu pas masih jadi wartawan. Masih jadi wartawan Suara Merdeka, ketua PWI Jawa Tengah. Itu luar biasa sekolah di situ itu. Jadi dilatih jadi pejabat, ya. Latihan itu simulasinya itu rapat kabinet. Jadi menteri-menteri itu simulasinya di situ. Kemudian kunjungan karyanya itu ke luar negeri. Ya, saya itu ke Amerika. Jadi gara-gara Lemhanas. Lemhanas itu dipimpin langsung oleh gubernurnya. Saya ke Amerika, mengunjungi New York, Washington, sampai saya ke grup ini, maksud saya sampai ke Hawaii meninjau. Saya ke Pentagon juga, karena itu Lemhanas itu kan banyak jenderal bintang 3 yang mimpin itu dibawa di Pentagon. Jadi saya ketemu jenderal Pentagon itu di Hawaii, ketemu jenderal Angkatan Laut. Jadi di Hawaii itu namanya ada Armada ke-7. Ya, Armada ke-7 Amerika itu pusatnya di situ. Nah, itu yang ngawasi Indonesia, ngawasi Samudra India itu dikendalikan dari Hawaii. Nah, kita ke situ. Nah, itulah sebagai gambaran, sebagai bayangan betapa para lulusan Lemhanas itu dipersiapkan belajar geopolitik seperti itu. Iya. Dan satu lagi saya tambahkan, peserta Lemhanas setiap angkatan yang namanya KRA, kursus reguler angkatan, itu 100 orang. Dari 100 orang itu hanya 2 orang swasta. Bayangin, 2 orang swasta. Hampir separuh itu TNI Polri, hampir separuh itu ASN atau PNS yang sudah eselonnya sudah sangat tinggi, tertinggi lah. Itu nanti dia mau jadi pejabat di departemen dan sebagainya, dan BUMN. Nah, angkatan saya itu biasanya hanya ada dari PWI dan dari Kadin. Ya. Nah, dari PWI itu waktu itu yang dikirim saya, dari Kadin itu namanya Pak Timi. Kadin. Nah, Pak Timi itu adiknya Pak Habibie waktu itu. Oke. Ya, jadi dari 100 orang itu cuma 2 orang kami yang swasta. Iya. Nah, itulah betapa strategisnya pendidikan itu. Iya, tadi kan Bapak berbicara mengenai bagaimana ada mentor seperti itu ya. Nah, itu Bapak menyikapi maksudnya sikap mereka seperti itu bagaimana? Maksudnya apa yang dilakukan untuk membalas itu? Iya. Jadi begini, bagaimana mentor itu bisa kita temukan? Itu tentu karena interaksi, ya. Karena interaksi. Jadi pertama karena posisi saya sebagai wartawan itu juga tadi saya katakan membuat banyak orang senang, karena misalnya
orang punya gagasan. Jadi Prof. Muladi itu kan ahli hukum pidana. Iya. Nah, tapi kan nggak ada orang yang tahu kalau tidak ada wartawan nggak diberitakan. Nah, beliau tuh sering saya beritakan gagasan-gagasan tentang hukum. Nah, itu sering nggak mungkin dia senang. Jadi dia juga membela saya, membantu saya. Itu kan dalam rangka juga ini karena kita punya hubungan baik. Jadi kamu nggak mungkin akan menemukan mentor kalau kamu nggak punya prestasi apa-apa. Dan kamu juga tidak bisa menunjukkan bahwa kamu bisa memberi manfaat, itu nggak mungkin. Ya. Tapi yang paling jelas bahwa seorang mentor itu akan melihat kita dan itu percaya. Nah, nanti di dalam perjalanan berikutnya, saya berkarir di Jakarta, saya menemukan seorang mentor, namanya Theo Sambuaga. Kenapa saya dengan Pak Theo? Karena saya waktu itu setelah di Suara Merdeka, kemudian saya pindah Jakarta, Suara Karya itu membutuhkan pemimpin redaksi. Nah, rapat internal mereka memutuskan bahwa yang dipilih saya. Nah, karena itu mungkin dia melihat apa yang saya lakukan di Suara Karya, jadi beliau sangat welcome, sangat membantu, mendukung, membela kalau ada masalah itu dan nah itu mentor-mentor itu bisa kita temukan itu dengan cara seperti itu. Jadi artinya mentor itu harus simpati pada kita. Kalau tidak, kalau kita orang nggak bisa dipercaya, nggak punya semangat yang tinggi, tidak pengen maju, ya ini mentornya kan juga ya ngapain ya kayak gini kan gitu. Nah, tapi kalau sudah ketemu mentor itu, wah itu luar biasa. Kadang-kadang dalam perjalanan karir kita itu kan tidak mesti semua benar, semua beruntung, semua kadang-kadang salah juga, kadang-kadang ada masalah, kadang-kadang. Tapi kalau orang sudah jadi mentor itu nggak akan pernah meninggalkan kita. Dia pasti, yo ngerti lah, kue kayak nakal kamu salah kamu gitu, tapi tetap dibela. Karena tidak ada orang yang apa namanya, yang 100% bersih, mulus, gitu dalam karir itu. Ya. Tetapi kan kita harus punya. Jadi misalnya kita kan harus misalnya punya jago. Jadi misalnya ini ada kamu, ada Ardian, ada Robi. Saya kan pasti juga harus punya jago. Artinya besok ini kalau jadi orang-orang yang berhasil itu saya ikut bangga gitu. Nah itulah jiwa seorang mentor seperti itu. Oke. Ya. Setelah dari itu ya, setelah jadi DPR itu kan, terus kemudian berkarir, kemudian di Partai Golkar Jawa Tengah, terus jadi calon gubernur hingga sekarang gitu. Tapi terus ini ya apa? Terus kok ke YouTube seperti itu loh Pak? Enggak, gini. Jadi saya kan kemudian nyalon gubernur, alhamdulillah tidak jadi. Tapi kan seorang itu jangan membayangkan bahwa tadi dunia itu selalu baik-baik saja. Jadi kita harus cepat antisipasi kalau ada sesuatu ya. Saya dari nyalon gubernur nggak jadi kan, kemudian jadi wakil ketua DPRD Jawa Tengah. Dari wakil ketua DPRD Jawa Tengah saya jadi anggota DPD RI. Nah kemudian nyalon lagi nggak jadi, kemudian ada pandemi kan. Nah bagaimana? Ada apa? Masa kita mau diam aja nggak kerja? Nah langsung pada waktu itu, terus itu saya apa yang ayo kita bikin kanal YouTube. Nah akhirnya saya berpikir ya orang lain banyak pada istirahat atau diistirahatkan atau merasa tidak bisa berkreasi lagi, saya berkreasi di situ dengan susah payah dan saya selalu mematok target yang tinggi. Ya. Jadi ini kan mungkin yang mengikuti saya ini pada bingung ini bisa apa enggak? Saya yakin bisa. Ya. Saya ingin membuktikan akan membawa ini bahwa ini bisa. Setelah itu saya serahkan kepada generasi penerus. Saya sudah buktikan. Jadi kamu nggak boleh lagi beralasan ini nggak bisa Pak. Bisa, saya sudah buktikan. Ya setelah itu silahkan. Ya jadi maka saya pengen viewer itu bergerak nanti mulai dari 100, 200, 1 juta, 10 juta itu harus kita kejar ke situ. Ya jadi kita nggak boleh hanya kerja remeh-remeh terus kayak begini, nggak boleh. Jadi suatu saat
kamu berkantor di gedung yang menara yang tinggi yang wah apa namanya, itu bisa terjadi. Jadi harus percaya itu. Kalau kamu sendiri nggak percaya ya nggak bisa. Saya percaya. Tapi gimana ya Pak? Maksudnya mungkin banyak penonton Ya. Bangsa TV yang mikirnya lebih kayak ngapain susah-susah bikin YouTube gitu. Ya. Maksudnya Ya, kan ya, usia gini, sudah oke. ya bisa dibilang senja gitu. Apakah Itu tadi yang saya katakan, kita itu harus responsif melihat peluang. Peluangnya di situ. Saya ini kan orang yang hidup di media cetak itu puluhan tahun. Saya di Suara Merdeka 20 tahun. Ya, sampai menjadi wakil pemimpin redaksi. Dan saya di Suara Karya 5 tahun menjadi pemimpin redaksi. Jadi apal betul karakter media, terutama media cetak. Saya melihat ini selesai. Nah, tapi bakat kita dan teman-teman yang belajar jurnalistik, belajar itu kan masih ada. Nah, terus ini kan cuma keahliannya tetap, cuma medianya yang berubah. Nah, medianya itu diganti menjadi media online, media digital. Nah, itulah yang saya berusaha memodifikasi. Ketika yang lain sudah menyerah, bingung, enggak, ini bisa. Ya. Jadi misalnya yang terakhir, ini luar biasa ini wawancara melalui Zoom itu jangan dianggap sepele. Ya. Tidak banyak yang melakukan, mungkin saya paling banyak. Karena apa? Ini mempermudah, memperpendek kerja jurnalistik. Bayangin saya bisa wawancara dengan orang di Sulawesi Selatan, dengan di Sumatera Utara. Kalau dulu nggak bisa, sekarang bisa. Itu loh. Jadi saya tidak perlu berkantor di Jakarta. Saya benari saya wawancara dengan orang di Jakarta. Nah, ini kan peluang ini kan enggak, mungkin orang baru setelah saya ngomong gini baru oh iya gitu. Tapi saya kan udah duluan. Ini kan channel ini kan juga diawali di rumah ya. Di rumah. Mungkin bisa dilihat video-video yang lama gitu. Berkembangnya hingga saat ini juga tidak lepas dari kegigihan dari Papa juga seperti itu. Tapi mungkin kalau bisa lebih general ini untuk beberapa pertanyaan selanjutnya. Jadi kalau itu ya tenaga kerja muda sekarang ini Pak. Menurut Papa bagaimana mereka itu karirnya Pak? Jadi memang karirnya. Itu yang membedakan antara jurnalis seperti saya dengan teman-teman. Saya kan nggak sekolah jurnalistik. Nah, teman-teman yang sekolahan, yang baru bekerja setelah sarjana dan sebagainya, itu yang beda adalah kalau bahasanya girohnya itu. Jadi anak-anak baru ini cenderung nggak punya arah. Jadi pokoknya anu aja gitu. Nah ini ya yang beda ya, semangat itu. Maka saya sering kritik teman-teman. Ini orang lain pada seneng lembur, kamu masih pada seneng libur gitu. Jadi pernah nggak dengar Dahlan Iskan? Dahlan Iskan itu luar biasa. Pokoknya orang yang sangat luar biasa. Dia adalah orang yang punya ide pertama kali koran itu terbit di hari libur. Ya. Ketika orang lain hari besar, koran-koran pada libur, dia terbit. Apa akibatnya? Akibatnya orang akan ketika hari libur, hari Minggu pada waktu itu nggak ada koran, yang ada cuma Jawa Pos. Ya orang terpaksa yang tadinya nggak kenal, lama-lama, senang lama-lama. Jadi keberanian itu yang tidak dipunyai. Maka saya kan jangankan hari Sabtu, hari Minggu pun kalau ada orang yang minta diwawancarai, saya akan wawancarai. Kenapa? Saya mengerti pejabat-pejabat yang tinggi itu apalagi itu sehari-hari mungkin nggak sempat, tapi dia sempatnya di hari Minggu. Masa kita yang malah nggak menyempatkan diri? Wong kita bisa libur kapan aja. Nah, jadi kalau dia mintanya hari Minggu ya kita hari Minggu. Jadi inilah yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak muda. Nggak bisa. Pokoknya yang penting pertama harus punya arah mau kemana, kemudian punya semangat. Semangatnya harus. Kamu tahu nggak saya untuk acara jam 8 ini itu saya bangunnya jam berapa? Jam 3 saya. Saya sudah bangun, saya persiapkan betul anunya itu. Nah, maksud saya itu karena saya pernah wawancara dengan seseorang ya, namanya Pak Sucipto Wirosarjono dulu
jabatannya apa ya, mungkin di BPS atau apa gitu ya. Nah pada waktu itu dia mengatakan pada saya bahwa preparing and performance are same important. Jadi kalau kamu pengen punya penampilan yang baik, maka kamu harus punya persiapan yang baik. Ya, jadi inilah yang harus selalu dilakukan. Jadi ada arah, ada semangat, kemauan kerja keras, ya, kemauan kalau sekarang kan ATM itu amati, tirukan, modifikasi. Nah itu juga yang kita lakukan. Saya setiap hari membaca Google, membaca, saya idenya dari situ. Ya. Jadi saya wawancara gimana caranya menemukan narasumber, itu satu yang menarik. Nanti mungkin kita bisa bahas tersendiri supaya tetap kreatif. Kenapa narasumber ini mau diwawancarai dan sebagainya. Ini banyak yang mungkin akan merasa sesuatu kiat atau cara yang suatu saat akan saya sampaikan. Iya. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya Pak. Jadi mungkin bisa di poin-poin aja ini mungkin buat para penonton muda dari Bangsa TV. Kira-kira apa nih sarannya untuk pemuda-pemuda yang akan mengawali karir, atau mungkin yang perlu diperbaiki dari sifat-sifat pemuda di awal karir ini Pak, zaman sekarang? Menurut saya itu tadi satu, basic. Semua orang pasti punya basic masing-masing. Sekolahnya apa, pendidikannya apa, minatnya apa, kesenangannya apa, itu kalau bisa dikelola. Ya. Yang kemudian harus berani mulai, harus berani. Salah nggak apa-apa, jangan takut salah. Ya. Tapi setelah itu dievaluasi, kalau salah yang benar yang mana. Ya. Jadi kemudian jangan takut belajar. Belajar terus, lihat orang lain, lihat gitu. Nah ini yang harus dilakukan oleh teman-teman muda. Tidak ada orang yang sukses yang tidak mulai usaha. Pokoknya kalau ada orang sukses, pasti di belakang itu ada masa susahnya. Jangan dilihat suksesnya saja, tapi pelajari masa-masa susahnya itu dia seperti apa. Nah, itu yang harus dipelajari. Jangan meri, kayak enak ya. Jangan. Itu gampang kalau menjadi orang yang sudah berhasil gampang. Yang susah itu melalui pada waktu susah. Iya. Oke. Iya. Jika begitu selesai sudah ini Pak podcastnya. Terima kasih sudah mau sharing-sharing untuk para penonton Bangsa TV. Nanti kita akan cerita-cerita lebih banyak lagi di tempat-tempat yang berbeda tentunya, dan jangan lupa like dan subscribe dan juga komen di video ini apa yang ingin diketahui oleh Pak Bambang Sadono ya, karena mungkin ini mumpung sesinya juga banyak. Jika begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang YR Sadono dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.